semuanya, welcome back with me Zelo di TikTok Fight Campus Legends Season 2. Apa kabar para penonton, kembali lagi bersama Zelo pastinya untuk menghibur kalian semua di pertandingan antar kampus terbesar tahun ini. Gimana kabarnya? Ayo yang baru join, yang baru datang, hai apa kabar semuanya? Kita sebentar lagi akan menyaksikan pertandingan terakhir pastinya di grup stage untuk grup B. Wah, sangat luar biasa banget. Solo seneng banget nih karena sudah akhir pada grup stage kali ini. Hari ini adalah penentuan di mana teman-teman yang akan bertanding akan mendapatkan poin-poin penentu dan juga kesempatan untuk masuk ke babak playoff. Dan pastinya ini teman-teman yang bertanding hari ini kesempatan terakhir, last chance untuk mendapatkan tempat di slot upper bracket, di lower bracket untuk main di playoff nantinya. Dan siapa saja yang akan bertanding untuk hari ini? Ini dia, silahkan. Di match pembuka hari ini kita ada kedatangan dari Unsri It's Disaster melawan UGM Rise. Sang penantang Unsri It's Disaster apakah akan memberikan bencana untuk teman-teman UGM Rise atau malah mereka akan digugurkan? Yang kedua, ini pemuncak klasmen juga, sama-sama pemuncak klasmen memperebutkan tempat di upper bracket. Siapa yang akan mendapatkan slot untuk maju ke babak selanjutnya? Udayana Empire dan juga IPB Recover. Di tempat ketiga match yang terakhir atau penutup ada perebutan dari USU Olympus dan juga Unri Rusar. Dan kita bakal lihat siapa aja sih klasmen sementara untuk grup B pada hari ini, biar kita tahu siapa aja yang bakal lolos dan juga yang tidak akan lolos untuk ke next stage. Ternyata sang pemuncak klasmen IPB Recover dengan poin 12 dan hanya mengalami satu kali kekalahan. Dan terlihat Udayana di posisi kedua, apakah akan merebut poin atau tetap di posisi kedua? Udayana Empire di posisi kedua. Sementara UPN Veteran Jawa Timur berada di posisi ketiga. Ini kalau misalkan Unri Rustar menang hari ini, dia bakal naik ke posisi ketiga dan UPN Veteran Jawa Timur yang akan turun ke posisi keempat. Dan di posisi kelima ada Unsri It's Disaster dengan poin 6 dan juga ada UGM Rise dengan poin 6 juga di posisi ke-6. Ini juga ada sang juru kunci USU Olympus dan juga AKS Sriwijaya. Dan ini benar-benar ada pertarungan di antara posisi 5 dan 6 juga sebetulnya ini. 5, 6 dan juga 3, 4, 5. 3, 4, 5 lebih tepatnya, benar-benar mereka akan bertarung untuk memperebutkan siapa saja yang akan berada di lower bracket playoff. Sangat-sangat luar biasa sekali. Dan pertandingan pertama akan ada game pembuka dari Universitas Unsri It's Disaster melawan UGM Rise. Sangat patut untuk dinantikan karena yang kita tahu penampilan dari Unsri It's Disaster ini tidak begitu konsisten ya. Mereka kadang menjadi bencana untuk lawannya, tapi kadang-kadang juga menjadi bencana untuk dirinya sendiri. Dan apa kali ini UGM Rise bisa untuk mengatasi teman-teman dari Unsri It's Disaster? Ini dia. Jadi para pendukung Unsri It's Disaster dan juga UGM Rise, jangan lupa untuk datang kembali dan juga join live-nya, ditekan tap-tapnya dan jangan lupa untuk di-share. Dan juga buat teman-teman yang ada di rumah, saya kasih tahu ini yang sangat spesial buat teman-teman nih. Kita infokan juga nanti ya kita bakal ada skin epic gratis untuk kita bagi-bagikan kepada para penonton dan juga ada P-Points dari Wallet Coast. Dan pastinya ini skin epic, P-Points dan semuanya tidak akan terlaksana tanpa adanya sponsor dan juga para media yang akan membantu kita selama proses TikTok Fight Campus Legends Season 2. Terima kasih kepada Smartfriend pastinya, ada Wallet Codes, Mobile Legends Bang Bang, MPL Indonesia, dan pastinya para media partner yang selalu mendukung acara
kita dari awal pendaftaran sampai sekarang. Terima kasih kepada Esports Nesia, NCpedia, overclockingid.com, Media Have Fun, Kotak Game, Kincir, Indo Esports, Hardware Holic, GGWP, Gameholic, Esports ID, Dunia Game, Cerita Warga, dan juga Duniaku. Dan tidak lupa juga nih teman-teman, ada TikTok Gaming Indonesia sebagai official live stream platform for TikTok Fight Campus Legend season yang kedua. Jadi ini para keren-keren banget ini para sponsor dan juga para partner yang telah membantu acara kita pada hari ini dan juga sebelum-sebelumnya. Sangat-sangat luar biasa. Give applause. Ayo lagi yang penonton ini tap-tap lagi biar orang-orang pada tahu nih bahwa kita lagi live nih buat group stage grup B final week. Ini penentuan di mana teman-teman dari grup B harus memperebutkan slot di lower bracket. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan buka di batch yang pertama. Ada dari Unsri It's Disaster melawan UGM Rise. Ini dia Grafik. Here we go. Sudah terlihat dari Unsri It's Disaster. Oh, di sini sudah ter-X-ray. Udah ganti nama ya, jadi udah ini. Ini kita akan lihat siapa lawan untuk Unsri It's Disaster UGM Rise. Apakah sudah siap? Harusnya dari Unsri It's Disaster mereka benar-benar akan belajar untuk mendapatkan hero-hero nyaman nih, jadi nggak boleh untuk dilepas. Ada Unsri yang langsung nge-ban ke arah seorang Wanwan. Dan di sini UGM Rise mendapatkan second pick-nya. Hilang-hilangan. Kak, hilang-hilangan, Kak. Dan juga UGM Rise siapa nih? Harusnya kalau udah ada Wanwan di sini harusnya Gashen yang langsung saja di ban untuk teman-teman dari UGM Rise. Sementara satu lagi dari Unsri It's Disaster, melihat dari performanya minggu lalu, ini mereka harus ngamanin dari hero-nya Grow Tokyo, karena ketika Grow Tokyo mendapatkan mid laner-nya seperti Parsha, ada Lunox, bener-bener mereka bakal amazed banget untuk main gamenya, gampang banget. Sementara Balmond, Fanny langsung aja dimasukkan. Balmond dan juga Fanny nggak pakai lama, masih terbuka lebar untuk Akai, ada Faramis, Valentina juga Paquito. Apakah hero-hero yang lagi OP ini bakal lepas untuk game hari ini atau malah untuk di pick gitu aja? Satu lagi untuk dari seorang Xiao, seorang roamer yang cukup baik juga dari Unsri It's Disaster. Akai dijadikan pilihan ketiga untuk memasuki bandnya. Sementara dari UGM Rise, siapa yang bakal untuk diamankan? Grognyel. Ini kita bakal ngelihat banyak banget hero-hero yang terlepas. Salah satunya ada Valentina, adanya Paquito, dan juga ada seorang Faramis. Kalau teman-teman Unsri It's Disaster pick 1, sebenarnya kayaknya lebih ke arah seorang Valentina nggak sih? Tapi tergantung juga kalau Valentinanya diambil, ini UGM Rise harus berpikir gimana cara untuk nge-counter hero-hero yang dapat diambil oleh seorang Valentina. Jadi, ternyata Winternya yang dikasih untuk Paquito. Apakah akan ada dua hero OP di tempat UGM? Faramis dan juga Valentina. Kalau dua-duanya benar-benar agak maruk ya, kayak ngambil Faramis iya, ngambil Valentina iya. Ternyata lebih memilih ke arah seorang Melissa. Harusnya Melissa dan juga seorang Valentina. Unsri It's Disaster 2 pick lagi sebelum masuk ke band yang selanjutnya. Brody kah?
Tapi Brody agak sangat sulit untuk ditembus dari ke Melisanya. Tapi dari segi damage-nya bisa banget sampai ke orang Melisa. Sementara satu lagi untuk seorang Shell. Masih ada Faramis. Atau mau ngamanin dari Atlas atau Digi. Oh, Matilda. Always on the way. Your team is picking. Kalau dari Maginanya sendiri, ini kalau misalkan UGM Rise, Amer ini selalu ngambil hero-hero yang cukup unik deh dari kemarin. Kayak misalkan Cyclops, terus siapa lagi, dan masih kurang efektif. Tapi di game kali ini Valentina langsung saja dikantongi dan juga ada Amegranov yang mengambil ke arah Reddit. Satu lagi Parsia gak boleh untuk seorang Tokyo. Tadi kita sudah mention juga bahwa Parsia ini merupakan salah satu signature dari seorang Tokyo. Tapi jangan lupa juga adanya Cecilian dan juga Xavier yang biasa untuk dipakai seorang Tokyo. Siapa lagi nih yang bakal untuk di-pick untuk teman-teman dari Unserious Disaster? Untuk bandnya ya, lebih ke arah harusnya mereka belum punya mereka belum punya jungler juga. Mereka belum punya junglernya dan mereka masih belum mempunyai seorang roamernya. Gift. Ini Atlas kayaknya bakal dipakai oleh seorang Magina mungkin dari sisi UGM Rise ya. Kalau ngelihat dari belum ada Digi yang di pick ataupun di bandnya. Kalau nggak di band sama teman-teman dari Unserious Disaster. Harusnya ke arah teman Atlas sih, karena Atlasnya sendiri bakal jadi momen untuk Atlas jadi band. Your team is picking. Barat dari Felix. Seperti biasa Felix selalu menggunakan Barats ya. Biasanya kalau ada Barats ada Cyclops, tapi untuk di game kali ini Cyclopsnya ternyata yang bakal dilepas gitu aja karena your team is picking. Hypernya dari Grow Tokyo ternyata. Ini agak unik juga Unserious Disaster ya. Langsung ada dua Lilia untuk Buttercup dan juga Tokyo yang gantian sekarang menggunakan seorang Kimi-nya. Biasanya Buttercup yang minggu lalu dijadikan seorang hypernya. Pemilihan hero yang cukup oke untuk seorang Magina menggunakan Lolita. Karena yang kita tahu di sini adanya Brody, adanya seorang Kimi yang pastinya bisa sekali untuk dihindari dari segi shield Lolita itu sendiri. Dan itulah dia draft dari masing-masing timnya buat para pendukung game dan juga pastinya para pendukung Unserious Disaster. Langsung saja diketik di kolom chat bahwa sebentar lagi gamenya akan segera dimulai. Pakai hashtag lagi dari kampusnya masing-masing. Ini benar-benar dari Unsri, dari UGM win langsung saja gak pakai lama. Sekarang sebentar pertarungannya akan segera dimulai nih. Terlihat dari kalau dari draft picknya teman-teman dari UGM Rise ini cukup oke sih. Mereka punya Melissa, ada juga Valentina yang bisa mengcopy ultimate dari teman-teman Unserious Disaster, dan inilah dia langsung saja kita masuk ke dalam match yang pertama. Sudah terlihat di sini yang ini sebenarnya dari Unserious Disaster tipis-tipis sih. Mau gak mau mereka harus bertahan ataupun mendapatkan levelnya terlebih dahulu, karena kalau mereka ketinggalan level dari segi masuk ke late game mereka bakal habis dengan cukup cepat.
Apalagi di sana mereka punya seorang Dan yang merupakan Melissa. Kalau misalkan nanti masuk ke arah mid ke arah late bakal sakit banget. Oh, dicicil-cicil Felix-nya. Tokyo ini agak bandel juga ya ternyata untuk early game-nya. Dan bahkan langsung saja retribution-nya dipakai oleh seorang Tokyo di arah mid lane. Dan bahkan langsung saja sedikit lagi dicicil-cicil, tapi ada shield yang mulai masuk. Retribution dipakai oleh seorang Felix. Mendapatkan Little Wonder yang pertama. Tokyo harus mundur perlahan-lahan. Karena sayang juga sebenarnya tadi Retribution ini terlalu cepat untuk ke arah jungle seorang Baratsnya. Dan bahkan di sini Tokyo-nya sendiri masih harus farming dan langsung saja ini agak agresif, tapi dari teman-teman UGM Rise mereka masih bisa sustain karena lihat di sini adanya Felix yang menggunakan Barat dan pastinya ini akan menjadi keuntungan untuk teman-teman UGM Rise. Dan first blood pun didapatkan oleh teman-teman dari UGM Rise. Melissa menggunakan doll-nya ini benar-benar crush doll yang sangat-sangat mengganggu banget. Bisa dari jauh dan bahkan flicker digunakan. Americano harus mundur perlahan. Setelah di arah mid lane-nya Felix masih bisa untuk mendapatkan stack-nya. Nggak boleh sampai turun stack karena jika turun stack ini akan sangat-sangat berbahaya banget. Seorang dinosaurus kecil yang tidak kecil lagi. Sementara peperangan terjadi di arah mid lane, Buttercup diambil begitu saja. Dia punya nyawa tambahan, tapi sang dinosaurus Barat sudah hampir mendapatkan turtle yang pertama. Buttercup sendirian di sana, belum adanya ultimate. Flicker ke arah belakang, tapi domain blast-nya tidak mengenai siapa-siapa. Peperangan yang singkat terjadi, tapi ternyata masih harus bisa ditahan. Terlihat di sini Amernya masih mendapatkan ultimate dari seorang Lolita. Black Shoes ya bisa digunakan ketika nanti darahnya mulai sekarat dan bahkan peperangan terjadi. Melissa menggunakan shieldnya maju, X-Ray lagi-lagi ter-take down. Tersisa 2 orang, Xiao dan juga Tokyo. Apa yang menjadi perebutan di arah top lane-nya, tapi seorang Buttercup-nya sendirian di sana. Masih ada Black Shoes, apakah akan langsung dimajuin? Gak mau terlalu oh my god, bubble bed masih bisa untuk dipukul mundur. Unsur Disaster masih harus bersabar. Sementara di arah mid lane-nya sendiri, di arah bottom lane sedikit lagi Amai Granov. Darahnya harus mundur terlebih dahulu, nggak boleh terlalu terburu-buru. Ketika terlalu terburu, Amai Granovnya yang akan kalah untuk laning pace-nya. Dan bahkan ada invasi jungle dari seorang Tokyo sendirian di sana. Abang akan ter-take down, dimakan begitu saja. Winter yang menjadi korban, tapi Retribution masih bisa digunakan oleh seorang Tokyo di sana. Winter terjebak, masih bisa menurunkan belakang. Felix sedikit lagi abang akan bisa untuk ter-take down, tapi Tokyo Felix masih bisa menurunkan belakang. Winter menggunakan flicker dan ada aja Cycle Eagle yang mengenai seorang Barat. Winternya sendiri masih berada paling depan. Apakah bisa di take down sedikit lagi? Berusaha versus one sendirian di sana, belum bisa ter-take down. Langsung saja tersisa sedikit lagi, tapi Winter yang masih bisa mundur ke arah belakang. Oh my god, outplay yang dilakukan oleh seorang Winter sangat-sangat luar biasa. Dan bahkan di sana Amber juga harus mundur karena belum ada IMU dari seorang Valentina. Turtle yang kedua sudah mulai hadir dalam after, tapi lihat di sana darah seorang Tokyo masih untuk bisa diisi kembali. Ini apakah menjadi turtle yang kedua untuk teman-teman dari UGM Rise, karena yang kita tahu Tokyo-nya berada jauh di belakang. Ini akan menjadi turtle yang terbuka lebar untuk teman-teman Unsri Adventure. UGM Rise Barat mendapatkan satu buah turtle kembali, turtle yang kedua. Sudah melakukan rotasi dan juga seorang X-Ray. Ini benar-benar mereka bertemu kembali ya setelah ada perputaran dari top lane ke arah bot lane. Dan ada peperangan terjadi di area. Amer harus mundur terlebih dahulu, gak boleh terlalu terburu-buru. Dan bahkan di CD Dan yang berusaha untuk di take down 3 orang sudah mulai men-set up. Dan bahkan Xiao-nya juga mulai datang ke arah bawah. Dan bahkan di sini, oh my god, peperangan terjadi. Xiao-nya mulai Buttercup sendiri di sana, tapi belum ada Black Shoes, harus ter-take down. Dan bahkan Xiao terkena ultimate dari Dominant Blast.
teman-teman dari Unsri Disaster harus mundur perlahan. Oh my god, roket dari seorang Kim masih mundur tapi ada konsil yang dihasilkan. X-Ray lagi-lagi ter-knockdown dan Tokyo juga ter-takedown. Poin yang sangat-sangat lumayan untuk teman-teman dari UGM Rise dan bahkan 7-1 skor sementara untuk teman-teman Unsri It's Disaster. Dan ini terlihat adanya invasi lagi dari UGM Rise ke arah Unsri Disaster ke arah blue buff dari seorang Tokyo, tapi di sana ada seorang Winter, damage-nya sakit. Magina harus mundur ke arah belakang dan ini dia pertarungan di mana teman-teman UGM Rise harus mundur dulu perlahan karena tidak mau terlalu terburu-buru. Di sana Maginanya sudah mulai sekarat dan bahkan turret lagi-lagi didapatkan oleh teman-teman dari UGM Rise. Ini benar-benar teman-teman dari UGM Rise diuntungkan dari segi turret dan juga dari skill teman-teman Unsri It's Disaster. Sangat-sangat luar biasa dan bahkan ada 4 orang berkumpul mulai di luarnya tapi seorang Xiao Dominant Blast terkena 2 orang dan apakah bisa tertake dan 1 orang tertake tapi Tokyo-nya sedikit lagi masih bisa untuk menuju ke arah belakang ditembakkannya. Oh my god, harus ter-take down. Buttercup sudah menggunakan Black Switch tapi di sana ada seorang Melissa masih bisa menuju ke arah belakang. Sprintnya digunakan, X-Ray juga 3 versus everybody. Oh my god, terjebak begitu saja. Apakah bisa Buttercup lolos dari ancaman diam? Di sana tidak bergerak sama sekali, tidak ada yang mengetahui posisi seorang Buttercup di sana. Oh my god, diam tak bergerak. Oh my god, sangat-sangat luar biasa. Daripada ketahuan mending aku pulang aja. Sementara Winter versus everybody masih pada flicker ke arah belakang, berlari-lari, terjebak sendirian. Masih bisa untuk bertahan, tapi dengan berapa waktu yang bisa dilakukan oleh seorang Winter. Berlari-lari dengan menggunakan jab-jab ke arah depan. Winter lolos dari maut 4 orang UGM Rise. 10-1 dan bahkan lihat sudah mulai dibukakannya backstreet belum ada tapi godlike didapatkan Xiao terjebak di sana dan Dominant Blast sudah mulai diaktifkan tapi tidak mengenai siapa-siapa. Double kill didapatkan oleh seorang Melissa tapi di arah bottom lane sendiri seorang X-Ray masih farming dengan sangat-sangat nyaman sendirian di sana. Sementara di sini Xiao dan juga seorang Tokyo di ganggu banget dan bahkan di sini sang dinosaurus sudah mendapatkan level yang 11, berbeda 3 level dari seorang Grow Tokyo. Early yang baik untuk teman-teman UGM Rise dan masih bisa untuk 30 detik sebelum adanya Lord yang pertama. Amer di sini bermain dengan cukup baik juga. Dan bahkan kill demi kill didapatkan oleh seorang Melissa. Positioning yang sangat baik dan bahkan Dominant Blast-nya terkena 2 orang dan apakah bisa ter-take down Legendary. Cycling Eagle didapatkan tapi jauhnya malah Borodere dan Wentor. Grow Tokyo sendirian di sana bahkan ter-take down. Oh my god, triple kill. Apakah ini akan menjadi one strand push untuk teman-teman dari UGM Rise dengan sangat-sangat cepat. Turret di arah mid lane dihancurkan tapi X-Ray-nya ketahuan. Masih ada Black Shoes, masih bisa digunakan killing spree. Lord terbuka dengan sangat lebar bahkan sempat adanya wipe out. Skor sementara 17-1 di menit yang ke-9 pembantaian. Dan bahkan lihat, oh my god, lihat dari dannya cepat sekali untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Oh my god. Permainan yang sangat-sangat agresif dari UGM Rise dan bahkan lihat dannya sendiri sudah mendapatkan 11 total point kill tanpa ter-take down sama sekali. Kalau Unsri Disaster mendapatkan seorang dan ini akan menjadi sebuah keuntungan yang cukup besar. Mendapatkan pundi-pundi gold yang sangat-sangat luar biasa dari ter-shutdownnya seorang dan. Lord sudah berjalan maju ke arah mid lane-nya. Ini akan menjadi one straight push untuk teman-teman dari UGM Rise atau masih bisa bertahan dari segi turretnya dan bahkan Amegranovnya sendiri damage dari seorang Lilia tidak terlalu masuk. Felix masih membutuhkan stack untuk maju dan tetap menjadi dinosaurus yang cukup besar. Oh, satu turret sudah didapatkan. 3 lane push, apakah ini akan menjadi bencana? Belakang berada di arah base teman-teman. Unsri Disaster masih bisa berfokus cara Lordnya dan bahkan masih bisa untuk bunuh Amernya.
jauh sedikit lagi. Mega kill didapatkan tapi masih ada laser media di arah mid saja. Masih maju bisa mundur ke arah ke depan. Flicker. Satu orang Winter tertek dan double kill. Base jam terbuka dengan sangat lebar. UGM Rise mendapatkan game yang pertama. Victory! Agresif banget dari teman-teman UGM Rise. Hai semuanya, balik lagi bersama Selo di TikTok Fight Campus Legends Season 2. Setelah tadi kita melihat pembantaian di game yang pertama, UGM Rise versus Unsri is Disaster. Ini di game kedua nggak boleh terjadi lagi. Karena yang kita tahu ini merupakan momen penentu untuk teman-teman Unsur Disaster. Sebenarnya mereka masih bisa punya kesempatan untuk masuk ke lower bracket ya, untuk masuk ke babak playoff. Tapi ternyata kesempatan ini dibuang sia-sia oleh mereka. Jadinya udah tertutup habis untuk mereka masuk ke babak playoff. Namun posisi juga menentukan prestasi nih. Jadi benar-benar untuk game kali ini Unsri harus bermain dengan sangat-sangat serius karena mungkin saja mereka untuk bisa membawa ke game yang selanjutnya. Buat teman-teman para pendukung Unsri dan juga para pendukung UGM Rise, langsung aja ramaikan kembali, di share, jangan lupa di tap-tap juga dan pastinya untuk di follow karena Selo bakal bagi-bagi skin epic gratis buat kalian yang lagi nonton hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus stay di sini sampai akhir acara selesai karena lumayan banget skin epic, tinggal nonton, duduk, rebahan sambil istirahat kalian bisa mendapatkan skin epic secara gratis pastinya. Sudah terlihat di kolom komen ada yang hashtag skin gratis, langsung aja diketik hashtag mau skin gratis dan dapatkan kesempatan untuk mendapatkan skin epic gratis dari kita pastinya. Langsung aja diketik hashtag mau skin gratis. Dan juga saya ingatkan lagi buat teman-teman yang belum mainnya enak, yang masih nge-lag tanpa lancar, masih dengan lag patah-patah, kalian harus ganti ke Smartfriend Gaming sekarang juga. Karena dengan kalian membeli kartu perdana Smartfriend Gaming ini banyak banget manfaatnya. Dengan harga yang murah cuma 16.000 saja, kalian bisa mendapatkan 7 GB kuota gaming, 1 GB kuota chatting untuk ngabarin Ayang ketika main gaming. Ini kalian juga bisa mendapatkan 12 diamond secara gratis. Dan pastinya Smartfriend sendiri juga menyediakan paket game booster yang bisa kalian dapatkan dengan melalui aplikasi My Smartfriend. Jadi langsung aja ganti kartu kalian ke gaming perdana ini sekarang juga. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke game yang kedua dari UGM Rise dan juga Unsri is Disaster. Here we go. Sudah terlihat adanya Fanny yang sudah bertengger di papan band UGM Rise. Disusul dengan seorang Wan. Ini kayaknya kita nggak akan ngelihat Wan lagi sih di game-game yang selanjutnya karena sulit banget untuk mendapatkan Wan sekarang karena band prioritinya tinggi banget untuk Wan di meta sekarang, di patch sekarang. Pokoknya untuk Wan tuh kayaknya agak sulit untuk didapatkan. Sementara sudah ada Faramis yang di ban teman-teman dari UGM Rise. Kalau dilihat yang tadi Unsri mereka nge-ban Balmon dan juga adanya Akai sih. Valentina ternyata. Valen langsung saja di-ban untuk teman-teman dari Unsri It's Disaster. Satu lagi teman-teman UGM Rise. Siapa yang akan di-ban? Grok. Lagi-lagi Grok gak boleh ada di Land of Dawn. Terlihat di sini Unsur Disaster masih bakal melepaskan ke arah seorang Pakuito kah?
Kalau Pakuitonya lepas, Felix bisa ngambil Akai dan yang lainnya bisa lebih ngamanin. Ternyata Pakuitonya yang Your harus team di-ban. is picking. Akai menjadi first picknya kah? Atau bakal ngamanin ke arah Melissa seperti game yang tadi, Melissa yang bakal jadi itu. Gashen sih lumayan banget ya. Your team is picking. Gashen sekarang jadi hero yang cukup banyak dipakai ya. Satu lagi Akai untuk seorang ternyata sekarang gantian Meg-nya yang langsung masuk ya. Tadi menggantikan seorang Buttercup. Akai menggunakan Meg. Akai menggunakan Meg. Meg menggunakan Akai. Kok kebalik? Eureka. Hai Eureka. Your team is picking. Kenapa pengen disebut? Biar mama kamu bangga ya. Sementara Melissa langsung saja di pick oleh seorang X-Ray. Balmond Felix juga cukup oke. Balmond untuk seorang Felix dan juga mungkin Parsha. Your team is picking. Untuk menghindari serangan dari seorang Akai, Digi untuk digunakan untuk teman-teman dari UGM Rise. Apakah akan Fredin untuk seorang Winter? Harusnya sih Fredin ya. Kalau ngelihat dari game yang sebelumnya, Fredin juga cukup oke digunakan oleh seorang Winter. Julian kah? Lilia lagi. Oke, Lilia kembali masih dipercaya untuk seorang Grow Tokyo. Sementara satu lagi band untuk teman Unsri It's Disaster. Siapa yang akan didapatkan? Show satu lagi. Cloud ya. Your team is banning. Di ban ya. Karena dari UGM Rise juga masih belum punya marksman ya. Tapi kalau ngelihat dari Unsur Disaster ngambil Melissa, marksman dari UGM Rise kayaknya menuju kalau nggak Brody atau nggak Clean. Dan masih membutuhkan roamer. Kayaknya kalau misalnya Unsur Disaster mau ngamanin Matilda sih, karena Matilda yang lebih cocok untuk dipakai oleh seorang Xiao kembali. Seperti di game yang sebelumnya, Xiao cukup baik menggunakan seorang Matilda. Tapi apakah akan menjadi Matilda untuk di game kali ini, atau masih ada hero yang lain untuk teman-teman dari Unsur Disaster? Winter, satu band terakhir untuk Unsur Disaster. Kayaknya kalau misalkan dilihat dari Unsur Disaster masih membutuhkan seorang marksman lagi untuk seorang Dan. Jadi namanya hero-heronya Dan. Your team is banning. Ini kayak maksain Dan biar pakai Brody atau pakai hero-hero sisaan MM untuk seorang Dannya. Tapi kita bisa lihat juga di sini masih ada Bruno loh. Kalau Diginya dikombinasiin sama seorang Bruno, Melissanya agak sulit untuk bisa maju ke depan. Walaupun ada Curse Doll-nya yang bisa untuk mencicil ke arah seorang Bruno. Dan Esmeralda, ini yang Winter yang ternyata yang mereka waspadai. Siapakah yang akan dipick oleh seorang Winter? Kalau dilihat-lihat kayaknya Yuzong cocok sih. Masya. Your team is picking. Benedetta Amagranov dan Dan menggunakan Bruno. Ini kayaknya cocok. Your team is picking. Dan juga ada seorang Benedetta enggak. Kalau dilihat dari kombonya, Benedetta di game kali ini nggak cocok untuk menggunakan Petrified karena nggak akan masuk. Jadi kalau misalkan di sini mereka walaupun kurang dari segi
crowd controlnya, tapi seorang Benedetta di sini lebih cocok untuk menggunakan execute untuk menghabisi teman-teman unsur disaster ketika darahnya mulai sekarat. Dan bahkan di sini satu lagi Xiao pasti menggunakan Matilda karena hero yang lebih cocok digunakan di sini ada seorang Matilda. Bisa membawa teman-teman dari unsur disaster keluar masuk dengan cukup mudah. Dan ternyata adanya pertukaran dari role-nya Xiao Kai yang akan menggunakan seorang Akai. Kali ini dari roamer langsung terjun langsung ke arah junglernya ya. Dan inilah dia draft dari masing-masing timnya. Siapa yang akan memenangkan untuk game yang kedua? Karena di game yang kedua draft dari unsur disaster sudah mulai serius. Apakah akan ada game yang ketiga atau kita langsung saja 2-0 untuk teman-teman dari UGM Rise. Langsung aja di tap yang datang baru bergabung, yang lagi nonton di share juga jangan lupa karena sebentar lagi pertandingan yang kedua antara unsur disaster dan juga UGM Rise akan segera dimulai. Ini dia, let's go. Wow. Ternyata di game kali ini Xiao yang turun langsung menjadi seorang junglernya dari unsur disaster. Berusaha untuk membuktikan bahwa seorang Xiao bisa untuk menggendong teman-temannya. UGM Rise ditantang oleh seorang Xiao. Dan bahkan darahnya sudah mulai sekarat dari seorang Tokyo, masih harus pulang mundur ke arah base-nya. Sementara di sini Melisanya ada Digi masih bisa dibantu dan bahkan ada Meg di sana dicicil-cicil begitu saja, tapi damage yang diterima oleh seorang dan juga Magina cukup lumayan sakit. Oh my god. Bisa terlihat di sini adanya apakah bisa mengambil Felix yang masih bisa untuk mengamankan ke arah Little Wonder-nya. Dan bahkan di sini satu Felix-nya masih bisa untuk mendapatkan ke arah Red Dome-nya. Never ending story di arah bottom lane, adanya Magina dan juga seorang Meg yang terus-terusan berusaha, tapi sekarang sedikit lagi akan langsung dilanjut. Magina-nya masih mundur dan juga Meg-nya masih sama-sama harus mundur. Tapi damage dari kedua player ini sangat-sangat sakit, tapi Dan masih harus dipukul mundur oleh seorang Saray. Gak boleh terlalu terburu-buru. Dannya sudah mulai sekarang tapi langsung aja maju, tapi adanya gocekan untuk seorang Felix. Mendapatkan first blood-nya, Felix mendapat keuntungan dari satu buah kill terhadap Melissa. Lumayan, walaupun memang sebenarnya dari seorang Bruno-nya kayak maksa untuk jadi bait-nya, tapi tetap berhasil. Sementara Turtle Game by Smart Friend sudah terbuka. Ini akan menjadi kontes yang cukup baik dan bahkan lihat di sana Amigranov langsung mengeksekusi ke arah seorang Xiao-nya. Dipukul mundur begitu saja, tidak ada perlawanan untuk seorang Xiao. Turtle pertama didapatkan oleh seorang Felix dengan menggunakan lethal counter yang dicampur ke arah Retribution-nya. Tapi dari sisi Amernya, oh my god, masih bisa menentukan belakang Insane Descent, masih bisa menyelamatkan nyawa seorang Amer. Dan kembali lagi kita di arah bottom lane, sudah ada 3 orang yang men-setup ke arah seorang Magina. Apakah terjadi pertempuran yang cukup besar? Down-nya masih sakit banget, tapi tidak kalah sakit dengan bola-bola dari seorang Bruno. Junglingnya sangat cukup sakit. Bola api yang ditendang oleh seorang Bruno bisa mukul-mukul seorang Melissa dan juga ya Meg-nya. Oh, di sana ada cutting minion dan bahkan ada Ganon sendiri di sana. Masih bisa bertahan dan Electro final blow digunakan untuk mundur, tapi ternyata Xiao-nya masih belum bisa untuk menjepit seorang Amigranov. Xiao masih harus berfarming sementara Bro Tokyo masih harus pulang. Never ending story di arah bottom lane, bener-bener harus terus-terusan ya di cover dari seorang Dannya. Kalau nggak di cover terus-terusan, maka nantinya kayak bakal di game ke sebelumnya seorang Ezreal-nya bisa untuk ter-take down. Dan bahkan di sini lagi untuk digunakan damage yang diterima oleh seorang Amer pun masih bisa untuk ditahan. Dan bahkan lihat di sini Tokyo-nya
Sakit banget Felixnya. Cycling Eagle yang terlalu jauh. Masih ada flicker ke arah belakang. Dan bahkan Felix berada di depan sana. Flicker sudah digunakan. Tidak ada jalan untuk seorang Meg untuk mundur ke arah belakang. Dan bahkan lihat Felixnya maju paling depan. Tidak ada heavy shield yang digunakan. Akainya masih bisa untuk mundur. Tapi membukakan jalan untuk seorang Felix mendapatkan blue buff dari Akai. Ditarik-tarik begitu saja, sudah ada 3 orang, tapi seorang Felix ternyata masih bisa untuk mendapatkan, oh ternyata yang mendapatkan blue buff adalah seorang Amegranov. Dicuci begitu saja. Mac-nya benar-benar berusaha untuk barbar. Dan bahkan lagi-lagi turtle yang kedua didapatkan oleh seorang Felix. Sumber daya alam early game-nya teman-teman UGM Rise memegang baik banget. Dari segi jungle-nya, dari segi turtle, dan bahkan dari segi point kill-nya. Ini teman-teman dari UGM Rise benar-benar membuat teman-teman Inquisitor harus dipaksa mundur pelan-pelan. Dan bahkan lihat di sini, oh my god. Adanya pertempuran Magina terjebak di sana, time journey di pop up, tapi Felix yang berada di paling depan. Belum ada lethal counter karena dia tahu tidak akan ada damage yang terima. Dan 1 orang take down extra-nya. Masih ada shield ke arah belakang, masih ada 4 orang di sana. Dan bahkan satu persatu sudah mulai mundur. Grow Tokyo dengan, oh my god, sakit banget. Tapi ternyata yang harus take down adalah seorang Gashen dan bahkan Felix. Entah dari mana men-take down 1 orang Tokyo. Felix harus mundur pelan-pelan karena ada orang di sana. X-Reja apakah langsung dimajukan begitu saja? Masih bisa selamat KO. Execute digunakan. Seorang Melissa harus tumbang di tangan Amegranov. Ini pertempuran terjadi terus-terusan di arah bottom lane dan bahkan di sini lethal counter ini tidak bisa berhasil untuk mendapatkan 1 buah Lethal Wanderer. Oh, masih bisa dong. Efek retribution dari seorang Felix. Jungle-nya masih bisa untuk diamankan ke arah seorang Felix. Bahkan di sini Felixnya maju paling depan, belum adanya. Oh, Cycling Eagle sudah dikeluarkan dan bahkan di sana 4 orang. Felix terjebak, time journey tidak di-provide, tapi Amegranov sudah mulai datang ke sana mengajak ke arah seorang Tokyo. Apakah bisa di sana? Belum ada Electromania belum, tapi di sana Amer 1 lagi ter-take down. Max-nya harus ter-take down dan bahkan di sini Amernya terjebak. Solo kill didapatkan oleh seorang dan di arah top lane. Pertukaran terjadi, 2 ditukar 2. Tapi di sini Akai bisa sekali untuk mendapatkan blue buff dari seorang Felix. Oh, tidak adanya retribution untuk seorang Akai. Felix tahu dan ini kesempatan seorang Felix untuk mendapatkan turtle yang ketiga tanpa adanya retribution yang dimiliki oleh seorang Xiao. Ini sayang banget sih. Jadi gak akan bisa untuk ditampilkan, tapi di sana Felix yang sendirian di sana masih bisa digocek, tapi Amegranov maju ke arah seorang Grow Tokyo yang diincar oleh balik belakang. 1 orang ter-take down, sedikit darahnya. Apakah terjadi reset dan bahkan lihat di sini hampir saja seorang Meg mendapatkan 1 buah kill lagi, tapi di sini oh my god, lagi-lagi turtle didapatkan oleh seorang Felix. Time journey sudah di pop up, tapi lihat di sana low cyclone sweep-nya maju ke arah paling depan. Meg-nya mulai maju tapi sedikit lagi dan satu persatu sudah mulai knockdown. Tapi lihat di sana Winter harus ter-shutdown karena ya kita tahu di sana darah seorang Winter sudah bar yang pertama dan X-Ray-nya maju paling depan. Lethal counter mendapatkan 1 orang Melissa. 12-5 untuk UGM Rise. Poin yang cukup baik untuk sendiri dan bakal lihat di sana. Oh my god, dibalikan keadaannya masih Black Shoes masih bisa ditahan. Oh, Lecto Final Blow menghabisi seorang Lilia. Grow Tokyo harus dipulangkan oleh Amegranov. Di game kali ini Amegranov yang bermain cukup barbar ya. Walaupun teman-teman dari yang lainnya masih bisa untuk menahan dan bahkan belum ter-take down sama sekali Magina dan juga Felix ya. Ini Digi benar-benar bisa untuk menggunakan time journey-nya dengan sangat-sangat baik tanpa ter-take down dan bahkan di sini 1 menit terakhir sebelum Lord yang pertama hadir di Land of Dawn. Oh my god, sangat-sangat luar biasa permainan dari UGM Rise. Ini mereka benar-benar cakep banget sih mainnya. Walaupun sebentar pressure, tapi mereka nggak mau untuk
tidak memberi pressure balik kepada unsur Disaster. Dan bakal lihat Amegranov yang mulai datang kembali. Apakah Light of Final digunakan Felix terjebak di sana, belum adanya time journey. Dan bahkan oh my god, Amegranov maju di depan dan damage-nya sakit banget, tapi satu orang tertakedown, bahkan dua orang tertakedown, dan dia masih menjadi damage yang paling besar. Tapi di sini ada aja Winter dan juga Magina. Oh my god, masih ada Flicker dari belakang, terus-terusan dikejar, 3 orang selamat dari amukan teman-teman Disaster. Dan bahkan lihat di sini Mac-nya terjebak dan masih bisa mundur ke arah belakang. Sementara Lord yang pertama sudah hadir di lane out, dan apa yang menjadi Lord pertama untuk unsur Disaster. Tapi teman-teman dari UGMRS juga sudah mulai hadir dan bakal lane counter sudah diaktifkan. Belum terkena siapa-siapa, terlalu jauh Mac-nya masih bisa mundur ke arah belakang. Sementara lihat di sini Lordnya sudah sedikit lagi, apa akan terjadi penculikan darah. Lordnya masih bisa diamankan oleh seorang Chow, tapi di sini belum ada yang tertakedown. Felix Magina sudah mulai sekarat, satu orang tertakedown, dan bahkan Winternya masih bisa bertahan. Belum adanya tertakedown kembali, masih bisa bertahan. Oh my god, 3 orang tertakedown, bahkan Amernya juga terculik. Ini menjadi Lord yang cukup sia-sia untuk teman-teman untuk Disaster, karena satu persatu dari teman-teman mereka terculik dan bahkan bisa diselesaikan dengan cukup cepat. Mereka kehilangan Lord dan juga anggota player mereka. UGMRS bermain dengan sangat-sangat luar biasa. Oh my god, satu buah Light of Final Blow hanya untuk meng-clear minion di arah bottom lane. Dan bahkan di sini Felix yang tetap diberikan dari segi red buff untuk UGMRS. Oh, Magina di sana dengan seorang Grow Tokyo masih harus mundur ke arah belakang. Damage yang diterima seorang Magina juga cukup sakit. Sementara di sana ada terjadi pertempuran Amer dengan seorang Winter, masih bisa untuk mundur, masih dilaju begitu saja. Pecah dari draftnya, ini benar-benar sangat-sangat luar biasa. Winter Black to Final belum menuju ke arah belakang, tapi Mac-nya masih bisa bertahan. Seorang Mac masih untuk menuju ke arah belakang, belum adanya execute, tapi Cyclone Swim. Oh my god, satu orang malah tertakedown. Amegranov harus gugur di area perumputan di arah mid lane-nya. Pelan-pelan semuanya harus pada pulang karena darahnya diganggu-ganggu oleh seorang Amegranov. Dan bahkan di sini Xiao berhadapan langsung dengan seorang Felix. Darahnya masih sama-sama penuh, masih sama-sama full. Dan bahkan di sini ada double dan Cyclone Eagle berhadapan seorang Felix. Shutdown didapatkan, tapi di sana dannya masih bisa untuk mendapatkan poin kill, tapi masih damage-nya belum terasa. Untuk Disaster membalikan keadaan dan bahkan lihat Winternya di sana menuju ke arah seorang dan pelan-pelan maju semuanya. Lektovano belum dikeluarkan ke arah seorang, back-nya masih bisa selamat. Sementara satu Tokyo masih mundur ke arah belakang. X-ray-nya, oh, damage burst dari seorang Gashen menghilangkan satu orang X-ray. Pelan-pelan terus-terusan mereka unsur Disaster membalikan dari tentang segi killnya. Perlahan namun pasti sudah mencapai 2 digit dari segi kill point dari unsur Disaster. Sebelum 20 detik terakhir, Lord yang kedua hadir di lane out, dan ini benar-benar gak boleh ada blunder lagi dari UGMRS. Mereka harus bermain dengan begitu sabar. Heavy Spin sudah dikeluarkan, Amegranov masih bisa pergi ke arah belakang dan bahkan terhindar. Di sini seorang Meg-nya masih bisa untuk bertahan dari gempuran serangan, dan bahkan di sini langsung saja Lord yang kedua dicolek-colek. Mereka tahu seorang Meg-nya bisa jauh dan bahkan satu orang tidak tertakedown. Oh, Cycling Eagle dikeluarkan, X-ray-nya sakit banget, dan bahkan Lord yang kedua didapatkan oleh seorang Felix. Peperangan terjadi dan bahkan Electrovino belum dikeluarkan, masih bisa bertahan. Winternya sedikit lagi harus tertakedown, satu orang tertakedown dan bahkan Dannya maju paling depan. X-ray-nya pun tertakedown, double kill didapatkan, 3 orang tertakedown dan bahkan seorang Tokyo pun ikutan takedown. Triple kill didapatkan, seorang down. Ini akan menjadi one straight push. Tersisa Xiao seorang diri dan bahkan Lordnya sebentar lagi akan keluar menuju arah mid lane. Teman-teman dari unsur Disaster masih bisa untuk bangkit kembali karena masih ada 17 tersisa sebelum semuanya bangkit dari kematian.
sayang banget tapi dari taruh teman-teman Unsur Disaster harus dirobohkan oleh UGM Rise. Satu persatu sudah mulai ditumbangkan. Peperangan terjadi terus-menerus tapi masih bisa ditekan oleh teman-teman UGM Rise. Sudah mulai masuk Lord ke arah bawah dan bahkan menuju ke arah turret yang langsung saja dihancurkan. Peperangan terjadi belum ada jam jernih. Winter menuju ke arah seorang dan Diko habis-habisan. Cycling Eagle terlalu jauh. Max-nya flicker digunakan tapi harus di-take down. Max pecah import saja dan bahkan satu orang ter-take down kembali. Time journey sudah mulai di-pop up. X-Ray lagi-lagi tertumbangkan. Masih ada 3 orang dan bahkan jauhnya harus ter-take down. Poin yang penting untuk teman-teman UGM Rise menuju ke arah base dan UGM Rise mendapatkan game yang kedua. 2-0 skor tanpa balas untuk teman-teman UGM Rise.